Produk Domestik Bruto atau yang biasa disingkat dengan PDB. Sering kita dengar saat menonton berita tentang ekonomi di televisi atau saat dosen menjelaskan tentang ekonomi makro. Saya melakukan beberapa pencarian untuk mengetahui secara mendasar apa itu PDB. PDB atau dalam bahasa Inggris disebut GDP atau Gross Domestic Product. Pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha, barang dan jasa dalam suatu negara tertentu, atau lebih singkatnya jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu periode. Namun, tidak semua barang bisa dihitung sebagai PDB. PDB hanya menghitung barang akhir atau barang jadi dan tidak menghitung barang setengah jadi. Sebagai contoh, pada tukang kue, yang dihitung sebagai PDB adalah kue yang bisa dijual langsung kepada pelanggan karena merupakan barang jadi. Namun, tepung dan gula yang biasa dibeli oleh pembuat kue untuk membuat kue tidak dihitung sebagai PDB karena bahan tersebut tidak langsung bisa dijual kepada pelanggan, dan kue tersebutlah yang mewakili gabungan dari nilai bahan baku yang telah digunakan. Pada perhitungan jasa, tidak hanya biaya jasa yang dihitung, melainkan alat yang dipakai dalam proses. Sebagai contoh, pada tukang cukur, ada dua komponen yang termasuk dalam PDB, yaitu nilai jasa cukur dan alat cukur yang digunakan. Selain itu, jika ada seseorang yang menjual motor tua, maka nilai transaksi tersebut tidak termasuk ke dalam PDB. PDB hanya menghitung produk dan jasa yang dibuat tahun tersebut. Ada dua macam penggambaran PDB itu sendiri, PDB nominal dan PDB real. PDB nominal menggambarkan jumlah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku saat ini di pasar, dan harganya pun terpengaruhi inflasi. Sebagai contoh, misalnya jumlah produksi motor pada tahun 2023 adalah 100 unit dan harga yang berlaku pada tahun 2023 adalah 20 juta, maka PDB motor tahun 2023 sebesar 2 miliar. Namun, perhitungan PDB dengan harga nominal dianggap memiliki beberapa kekurangan, di mana harga yang berlaku rentan terkena inflasi yang membuat harga suatu produk lebih mahal dari nilai aslinya. Karena tujuan PDB pada dasarnya hanya menghitung nilai barang dan jasa sebenarnya. Karena itu, PDB real selalu digunakan sebagai perhitungan PDB yang akurat, di mana perhitungan PDB real menggunakan patokan harga berdasarkan tahun yang memiliki harga produk dan jasa yang stabil. Kementerian Perdagangan menggunakan tahun dasar 2010 sebagai harga acuan. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah PDB suatu negara, perlu untuk menjumlahkan beberapa komponen. Yang pertama, konsumsi, selanjutnya jumlah investasi, pengeluaran pemerintah, dan yang terakhir ada net export. Yang pertama ada konsumsi. Jumlah uang yang dikeluarkan konsumen di suatu negara untuk membeli produk dan jasa. Nah, orang yang membeli kopi di suatu coffee shop merupakan bagian dari konsumsi, dan orang yang mencukur rambut di tukang cukur itu terhitung sebagai konsumsi juga. Komponen yang kedua ada investasi. Komponen ini menghitung jumlah pengeluaran bisnis untuk bangunan, tanah, dan mencakup juga pembelian rumah yang dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, jika terjadi krisis keuangan dan perekonomian suatu negara menurun, maka secara tidak langsung nilai investasi di suatu negara akan menurun juga. Karena perusahaan dan masyarakat akan menghemat pengeluaran dengan mengurangi pembelian pabrik, mesin, dan peralatan. Selanjutnya ada pengeluaran pemerintah. Uang yang dibelanjakan pemerintah pusat dan daerah
untuk hal seperti infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan pertahanan. Pastinya, besaran jumlah pengeluaran pemerintah di setiap negara berbeda-beda, tergantung pada fokus dan prioritas negara tersebut. Komponen yang terakhir, ada net ekspor. Total selisih nilai produk dan jasa yang keluar atau yang diekspor dan yang masuk atau yang diimpor. Jika nilai ekspor lebih tinggi dari nilai impor, maka disebut surplus neraca perdagangan. Jika sebaliknya, maka disebut defisit neraca perdagangan. Jumlah nilai dari keempat komponen inilah yang kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan besaran PDB dari suatu negara dalam satu periode. Nah, sekarang setelah kita mempelajari tentang komponen-komponen apa yang termasuk ke dalam PDB, sekarang kita akan menuju bagian keempat, yaitu membahas tentang PDB Indonesia. Pada nilai PDB Indonesia kuartal kedua 2023, komponen yang memberi kontribusi terbesar yaitu konsumsi. Menurut Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan PDB pada kuartal kedua 2023. Adapun pertumbuhan ekonomi saat ini mencapai 5,17% secara tahunan. Konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 53,31% dari total pertumbuhan PDB, yaitu sebesar 3.075,7 triliun berdasarkan perhitungan PDB real. Di sisi komponen investasi, menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, jumlah nilai investasi Indonesia sebesar 349,89 triliun. Di antaranya, modal dari asing sebesar 168,3 triliun dan modal dalam negara sebesar 163,5 triliun. Nilai ini lebih kecil daripada nilai modal asing. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah pada kuartal kedua 2023 sebesar 1.255 triliun, tumbuh tipis 0,9% dari kuartal kedua 2022. Ada 3 aspek yang menjadi fokus utama pengeluaran APBN pemerintah pada tahun 2023. Yang pertama, ada pengalokasian dana untuk penguatan kualitas SDM. Yang kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Yang ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas. Di sisi ekspor kuartal kedua, mencatatkan angka sebesar 1.000 triliun rupiah dan nilai impornya sekitar 844 triliun pada kuartal kedua. Dan jika diselisihkan, maka didapatkanlah angka net ekspor sebesar 155 triliun rupiah. Jika kita menjumlahkan semua komponen dari data yang kita kumpulkan pada kuartal kedua 2023, lalu dijumlahkan, maka didapatkanlah angka 4.835 triliun. Dari angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia nilainya sebesar 4.835 triliun pada periode kuartal kedua 2023. Oke, sekarang kita sampai pada poin yang terakhir atau poin yang kelima, yaitu manfaat dari kita mengetahui PDB. Setelah kita mengetahui jumlah PDB Indonesia dan negara lain, kita bisa mengukur perkembangan ekonomi negara. Apakah perekonomiannya meningkat atau sebaliknya? Dengan mengetahui PDB, kita bisa mengetahui performa perekonomian negara kita dengan membandingkannya dengan negara lain secara persentase. Tentunya, PDB tidak bisa menjadi satu-satunya indikator yang dapat menggambarkan perekonomian suatu negara, karena ada banyak aspek yang tidak bisa dihitung oleh PDB. PDB tidak bisa menghitung transaksi yang diperdagangkan di pasar ilegal yang mencakup perdagangan narkoba,
senjata tajam, dan masih banyak lagi.